Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andre Nugraha Siregar. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, kelas HE 19X dengan nomor induk mahasiswa 0711519057. Berikut adalah nama dari anggota kelompok saya. Ada Fitri Soleha, ada Nur Siti Randini, ada Mela Novianti, ada Ima Susila Dewi, ada Khairiza Widianti, dan saya sendiri Andre Nugraha Siregar. Dan untuk dosen pengampunya ialah Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati, SHMH. Di sini saya akan membuat video konten UTS Hukum Internasional mengenai negara berdaulat sebagai subjek hukum internasional. Hukum internasional itu sendiri merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang sangat diperlukan untuk mengatur hubungan-hubungan atau persoalan lintas batas negara, negara antar negara, terus negara dengan subjek hukum bukan negara, dan subjek hukum bukan negara satu sama lainnya. Subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Namun lebih dari itu, subjek hukum internasional juga memiliki arti berupa pemegang hak istimewa, prosedural untuk pengajuan tuntutan di muka pengadilan hukum internasional, dan pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional. Dan sebagaimana diketahui bahwa subjek hukum internasional juga meliputi negara yang berdaulat. Negara merupakan subjek hukum terpenting dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya. Banyak sarjana yang memberikan definisi terhadap negara, antara lain Humphrey Wardlock yang memberikan pengertian negara sebagai suatu lembaga institusi atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. 2. Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan merupakan suatu contoh daripada suatu subjek hukum internasional yang telah ada di samping negara-negara. Hal ini merupakan peninggalan atau kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu di samping negara diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929. Yang ketiga, gabungan negara-negara. Ada beberapa macam bentuk gabungan negara-negara, antara lain A. Negara federal. Negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Dan B. Gabungan negara-negara merdeka. Gabungan negara-negara merdeka mempunyai dua macam bentuk, yaitu unireal dan unipersonil. Unireal adalah penggabungan negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Sedangkan unipersonil terbentuk bila dua negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama. Dan ketiga, organisasi internasional. Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintah merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negara lain sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi sebagai subjek asli hukum internasional. Dan yang keempat adalah Palang Merah Internasional. Sebenarnya Palang Merah Internasional hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Dan kelima, individu. Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat. Terutama setelah Perang Dunia Kedua, lahiran Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948, diikuti dengan lahiran beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan. Dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Yang keenam, kaum pemberontak. Kaum Belengrensi atau pemberontak pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional berupa sumber hukum formal dan material. Sumber hukum formal menetapkan apa yang merupakan hukum, sedangkan sumber material hanya menunjukkan di mana hukum itu dapat ditemukan. 1. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional
Perjanjian internasional memegang peranan-peranan penting dalam pengatur pergaulan internasional antara subjek-subjek hukum internasional pada umumnya. 2. Kebiasaan internasional. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum, perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut, yaitu harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum, dan juga kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. 3. Prinsip-prinsip hukum umum. Asas-asas hukum umum adalah asas-asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksud dengan sistem hukum modern ialah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara barat, untuk sebagian besar didasarkan atas asas-asas negara lembaga-lembaga hukum Romawi. Ya, dan keempat adalah sumber hukum tambahan. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang terkemuka dari bangsa-bangsa di dunia, keputusan-keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana merupakan sumber subsidiar atau sumber tambahannya. Demikian video konten UTS Hukum Internasional saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.